Oke Sobat Viral, di mana saja Anda berada, kali ini saya mau berbagi cerita yang ditulis oleh Sophocles. Sophocles adalah seorang pengarang dan penulis tragedi Yunani yang paling terkenal. Dia adalah seorang tokoh pembaru drama pada zamannya. Oke, seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channelnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika Anda suka. Judul ceritanya adalah Oedipus. Suatu hari Laios mengunjungi Delos, Raja Pisa. Delos memiliki seorang anak bernama Chrysippos. Chrysippos adalah anak haram dari Raja Pisa. Melihat Chrysippos, Laios menyukainya sebab Chrysippos ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dan Chrysippos ini adalah satu-satunya anak kesayangan dari Delos, Raja Pisa. Dan suatu hari Laios mengajak si Chrysippos untuk latihan kereta. Dan pada saat itu Laios menculik si Chrysippos dan memperkosa Chrysippos dengan penuh nafsu. Malu karena telah diperkosa oleh Laios, Chrysippos pun bunuh diri dengan pedangnya sendiri. Lalu Delos, Raja Pisa, murka dengan tindakan Laios dan dia mengutuk Laios beserta keturunan-keturunannya. Ada sebuah ramalan dari orakel Delphi yang memperingatkan Laios untuk tidak memiliki anak, karena sang anak nantinya akan membunuh ayahnya sendiri dan akan menikahi ibunya sendiri. Sang raja pada saat itu dia masih dalam pengaruh anggur yang memabukkan dan dia mengabaikan ramalan tersebut. Dan dia tetap menyetubuhi istrinya Lokaste. Dan pada akhirnya Lokaste pun hamil dan melahirkan seorang putra. Setelah kelahiran bayi tersebut, barulah Laios, Raja Tebes ini teringat akan ramalan tersebut. Laios lalu mengikat kaki dari bayi tersebut dan menyuruh pelayannya untuk membuang bayi tersebut di Gunung Kiteron. Tapi pelayan tersebut merasa kasihan dengan bayi tersebut, lalu dia memberikan bayi tersebut kepada seorang gembala dari sebuah kerajaan, namanya adalah Korintos. Bayi tersebut pada akhirnya diadopsi oleh Raja Korintos dan permaisuri Periboia. Dan seorang permaisuri merawat pergelangan kaki dari bayi tersebut dan memberi nama kepada bayi tersebut adalah Oedipus. Oedipus yang berarti si kaki bengkak. Oedipus kemudian dibesarkan oleh Raja Korintos dan permaisuri Periboia sebagaimana anak kandung sendiri. Ia tumbuh menjadi besar, jadi seorang pemberani dan gagah perkasa. Dan hal ini menimbulkan iri hati dari kawan-kawannya. Lalu mereka menghembuskan sebuah keraguan ke dalam diri Oedipus bahwa dia sebenarnya bukan anak kandung dari Raja Korintos dan permaisuri Periboia. Oedipus menanyakan kebenaran dari isu tersebut kepada orang tuanya, namun dia tidak menemukan jawaban yang pasti. Oedipus kemudian pergi ke Delphi untuk menyelidiki masalah tersebut. Apakah masalah tersebut atau isu tersebut benar adanya atau tidak. Seorang peramal di Delphi hanya menasihatinya bahwa ia tidak seharusnya kembali ke tanah kelahirannya, karena dia akan membunuh ayah kandungnya sendiri dan akan menikahi ibu kandungnya sendiri. Jawaban samar-samar tersebut disimpulkan sendiri oleh Oedipus bahwa dia adalah benar adanya anak dari Raja Korintos dan permaisuri Periboia. Dan dia mengambil kesimpulan sendiri, dia seharusnya tidak kembali ke tanah kelahirannya sendiri agar tidak sampai membunuh ayah dan ibu kandungnya sendiri. Dalam perjalanan dari Delphi, Oedipus bertemu dengan Laios. Dan seorang pengawal dari Laios menyuruh Oedipus untuk
memberi jalan terhadap Raja Laios. Tapi Oedipus menolaknya. Lalu pengawal dari Raja Laios marah dan membunuh kuda dari Oedipus. Dan justru pada akhirnya pengawal dari Laios ini dibunuh oleh Oedipus. Setelah membunuh pengawalnya, Oedipus lalu menyeret Laios dari keretanya lalu membunuhnya. Dan sesuailah ramalan yang telah disampaikan dari orakel Delphi bahwa anak ini akan membunuh ayah kandungnya sendiri. Kireon, kakak Lokaste, permaisuri dari Raja Laios, sementara waktu memegang tahta Tebes. Dan pada saat itu Tebes masih diresahkan oleh kehadiran makhluk Sphinx. Sphinx adalah makhluk bertubuh singa, bersayap, dan berkepala perempuan. Makhluk itu bertengger di Gunung Fikum dan membunuh setiap warga yang tidak mampu menjawab teka-teki yang ia berikan. Dan ia berjanji tidak akan pergi dari negara tersebut apabila tidak ada orang yang mampu menjawab teka-teki tersebut. Teka-tekinya adalah, apakah yang pada pagi hari menggunakan 4 kaki, pada siang hari menggunakan 2 kaki, dan pada senja hari menggunakan 3 kaki. Kireon mengumumkan sayembara tersebut. Siapa yang mampu memecahkan teka-teki atau menjawab pertanyaan dari Sphinx akan diberikan tahta Tebes dan akan dinikahkan dengan janda dari Raja Laios, yaitu Lokaste. Kireon mengumumkan sayembara bahwa barang siapa yang mampu memecahkan teka-teki dari Sphinx akan diberikan tahta Tebes sekaligus dinikahkan dengan janda Laios, yaitu Lokaste. Mendengar sayembara tersebut, Oedipus mendatangi Tebes dan menemui Sphinx. Jawaban Oedipus adalah manusia. Bahwa ketika manusia masih kecil, ia merangkak dengan menggunakan sepasang kakinya dan juga sepasang tangannya. Ketika ia dewasa, ia tegak berdiri dengan 2 kakinya. Dan pada saat ia tua, ia menambahkan tongkat dan kedua kakinya agar mampu berjalan lebih baik. Karena teka-tekinya terjawab, maka Sphinx melemparkan dirinya ke jurang hingga tewas. Kemudian tahta Tebes diberikan kepada Oedipus dan Lokaste pun menikah dengan Oedipus. Lagi-lagi ramalan tersebut terjadi bahwa suatu waktu ia akan menikahi ibunya sendiri. Oedipus memerintah dengan penuh kebijaksanaan dan adil, dan di bawah kepemimpinannya kerajaan Tebes mengalami kemakmuran yang luar biasa. Namun di samping itu para dewa marah atau murka dengan hubungan antara anak dan ibu kandung tersebut. Dan setelah 20 tahun kepemimpinan Oedipus, terjadilah sebuah bencana besar, bencana kelaparan. Dan ada satu ramalan mengatakan bahwa agar Tebes kembali makmur, maka yang membunuh Raja Laios harus dibunuh atau minimal dikucilkan, sehingga Tebes bisa pulih kembali dengan kehidupan seperti sebelum. Mendengar ramalan tersebut, Oedipus pun marah besar dan murka. Lalu dia menyuruh para pelayannya untuk mencari pembunuh tersebut. Dan sebenarnya yang membunuh Raja Laios tersebut adalah dirinya sendiri. Ia mencari dirinya sendiri. Saat itu Raja Korintos sudah meninggal, dan yang tersisa adalah Periboia, seorang permaisuri. Lalu pada saat itu permaisuri berusaha untuk mengungkap rahasia yang sesungguhnya, bahwa Oedipus sebenarnya bukan anak kandungnya. Jadi dia membongkar rahasia yang terjadi sebelumnya. Dan menyadari hal tersebut, Lokaste yang menjadi ibu kandung dari Oedipus, dia membunuh diri dengan cara menggantung diri.
begitu pula si Oedipus, dia mencungkil matanya dan mengutuk dirinya sendiri beserta anak-anaknya atau beserta keturunannya atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, karena dia sudah menikahi ibu kandungnya sendiri dan melahirkan 4 orang anak. Dulunya adalah seorang raja, Oedipus kini dia menjadi seorang pengemis buta dan pengembara tanpa tujuan. Pesan moral dari cerita ini adalah tentang usaha manusia untuk mengelak dari takdir namun sia-sia. Berikutnya adalah menempatkan keberanian menerima takdir, keberanian untuk menerima kata dan akibat. Melalui drama ini, Sophocles mengajarkan kepada kita agar berani dan lapang dalam menerima takdir yang sudah ditentukan kepada kita. Oedipus mewakili 2 tema abadi dari mitos dan drama Yunani, yaitu sifat manusia yang cacat dan individu dalam perjalanan takdir di alam semesta yang keras ini. Oke, siapa di antara kita yang mampu melawan takdir yang sudah ditentukan kepada kita? Apakah Anda percaya takdir atau tidak? Itu tergantung keputusan Anda. Oke Sobat Viral, di mana saja Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini.